wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang sifat-sifat bilangan bulat. Ya, ini PowerPoint-nya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan contoh soalnya sebanyak 4 nomor ya. Sekarang perhatikan, di sini adalah operasi hitung bilangan bulat. Apa aja sih operasi hitung bilangan bulat? Yang pertama, ada sifat komutatif yang artinya sifat pertukaran. Sifat pertukaran ini maksudnya gimana, Bu? Contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika A-nya itu 2, B-nya itu 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau ditukar, jadinya B-nya di depan, A-nya di belakang. Berarti 3 ditambah 2, hasilnya berapa? 5. Nah, berarti untuk penjumlahan berlaku sifat komutatif. Jadi kalau dia ditukar, hasilnya sama aja. Ini juga berlaku di perkalian. Jika A-nya 2, B-nya 3, maka 2 dikali 3 adalah 6. Nah, sekarang kalau kita tukar jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 juga. Nah, jadi untuk sifat komutatif berlaku di penjumlahan dan pertukaran. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita lihat sifat kedua, yaitu sifat asosiatif, yaitu pertukaran. Nah, maksudnya pertukarannya yang mana nih? Kalau yang tadi kan posisinya yang ditukar. Kalau ini yang dihitung duluan yang ditukar. Contoh, kalau misalnya perkalian, ini berlaku di perkalian ya. A dikali B di dalam kurung berarti itu dihitung terlebih dahulu. Hitung dulu A dikali B, hasilnya berapa? Setelah itu hasilnya dari A kali B baru dikali C. Nah, ini hasilnya akan sama ketika yang dihitung adalah B dikali C terlebih dahulu. Yang di dalam kurung kan B kali C, berarti B kali C dihitung terlebih dahulu, setelah itu baru dikali dengan A. Nah, nanti hasilnya akan sama. Contoh, jika A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, maka 1 dikali 2 adalah 2, kemudian 2 dikali 3 adalah 6. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalau kita kali dulu yang B sama C-nya, pakai yang samping nih. A-nya itu kan 1, berarti satunya dikalinya nanti dulu. Kita hitung dulu B kali C, yaitu 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, berarti 6, A-nya kan 1, ya berarti 1 dikali 6, hasilnya 6 juga. Gitu ya. Ini contoh dari sifat asosiatif. Nah, sekarang kita lihat sifat yang ketiga, ada sifat distributif atau penyebaran. Ingat aja, distributif, distribusi. Nah, itu artinya penyebaran. Contohnya seperti apa? Ini dia. Kalau di sini kan lihat yang ada di dalam kurung ini tandanya B plus minus C. Nah, ini harus milih nih salah satu aja, mau plus atau mau minus, mau dijumlah atau mau dikurang. Nah, untuk contoh Ibu pakai dijumlah aja, berarti jadinya A dikali dalam kurung B ditambah C, gitu ya. Sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kok ininya ditambah, Bu? Iya kan soalnya ditambah. Sehingga ini maksudnya gimana? Kok bisa jadi menyebar begini? Iya kan penyebaran. Kali ke dalam. Nah, istilahnya tuh jadi dikali ke dalam. A dikali B jadi A kali B ditambah A dikali C. Berarti yang awalnya depan kali depan jadi A kali B, kemudian ditambah depan kali belakang. A kali C. Berarti A kali B ditambah A kali C. Ini bentuk penyebarannya. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya. Ada operasi hitungan campuran. Operasi hitungan campuran adalah ada urutan pengerjaannya. Apa aja sih? Pertama, kerjakan operasi yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, dilihat dulu nih, yang sebelah kiri atau yang paling awal, perkalian dulu atau pembagian.
Kalau ternyata pembagian lebih dahulu, berarti pembagian dulu yang dikerjakan, baru perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Yang ketiga ada kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri apa dulu? Sama seperti yang tadi. Kalau pengurangannya yang lebih dahulu, berarti pengurangan dikerjakan duluan daripada penjumlahan. Gitu ya. Tapi ada urutannya. Kalau misalnya suatu operasi hitung campuran ada tanda kurung, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, maka yang lebih didahulukan adalah yang tanda kurung, kemudian perkalian atau pembagian, dan penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang FPB dan KPK. Ini sudah kalian pelajari di SD. Semoga masih ingat ya. Sebelum masuk ke FPB dan KPK, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat digunakan untuk menyingkat penulisan perkalian yang berulang. Jadi, pangkat adalah perkalian yang berulang. Contoh, misalnya 2 pangkat 3. Nah, berarti kalau 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, biar nggak repot langsung aja 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke bagian FPB, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu faktorisasi dan pembagian bersama. Faktorisasi ini dikenal dengan pohon faktor, dan pembagian bersama dikenal dengan pagar-pagar. Biasanya sih kalian kalau di SD nyebutnya, Bu, saya bisanya pakai cara pagar. Oh iya, silahkan gitu ya. Contoh nih, kalau ini tentukan FPB dari 60, dia pakai cara pohon faktor atau faktorisasi prima. Bentuknya seperti ini. 60 dibagi berapa, ayo? Dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dan 15 dibagi 2 nggak bisa. Berarti 15 dibagi 3 ya. 15 bagi 3, 5. Nah, berarti faktorisasi untuk 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, cara penulisannya biar gampang karena 2-nya ada 2, langsung disingkat menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Seperti itu. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini untuk pembagian bersama, masih FPB. Nah, kalau pembagian bersama bentuknya, makanya teman-temannya suka kadang bilang, Bu, pakai cara pagar boleh nggak, Bu? Boleh. 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 nggak bisa, makanya 15 langsung dibagi 3 menjadi 5. 5 dibagi 5, 1. Nah, tetap yang diambil yang sebelah sini ya, yang sebelah pinggir. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Seperti itu. Kita next, selanjutnya baru menentukan FPB. Dilakukan dengan cara, nah ini yang tadi penjelasannya ya. Kalau dia pakai faktorisasi prima berarti kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau pembagian bersama, kalikan prima yang dapat membagi secara bersama. Selanjutnya adalah KPK. Ini bukan KPK yang ada di Jakarta ya, yang apa sih, Komisi Pemberantas Korupsi, bukan. Ini KPK di matematika, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Apa aja sih? Sama seperti FPB, menentukan KPK juga dapat dilakukan dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor dan pembagian bersama. Kita lihat nih. Untuk menentukan KPK, ini ada perbedaannya ya. Kalau faktorisasi prima, kalikan faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Ini kalau KPK. Tapi kalau misalnya FPB tadi, kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Seperti itu. Pembagian bersama, kalikan prima yang dapat membagi secara bersama, itu sama aja. Nah, sekarang langsung masuk ke ringkasan. Setelah itu kita langsung masuk ke contoh soal. Berikut adalah ringkasan dari materi kali ini. Yang pertama adalah aturan pengerjaan operasi hitung campuran yang tadi sudah Ibu jelaskan ya.
ada pertama yang dikerjakan yang tanda kurung dulu, kemudian perkalian atau pembagian tergantung yang di sebelah kiri apa duluan. Kemudian yang ketiga sama, penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan tergantung apa duluan yang ada di sebelah kiri. Kayak gitu ya. Kemudian untuk menentukan FPB dapat dilakukan dengan cara faktorisasi prima, yaitu kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau FPB pangkat terkecil. Kemudian ada yang namanya pembagian bersama, yaitu kalikan prima yang dapat membagi secara bersama. Seperti itu. Nanti kita masuk ke contoh soal. Ini sama juga untuk KPK, berarti kalikan faktor yang sama hanya dengan pangkatnya yang terbesar. Untuk pembagian bersama ini sama, yaitu kalikan prima yang dapat membagi secara bersama. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ibu sudah membuat pembahasannya, berarti nanti slide yang kalian perhatikan, Ibu bagi dua. Yang sebelah kanan soalnya, yang sebelah kiri jawabannya. Seperti itu ya. Oke, layar kalian sudah berubah. Yang sebelah kanan soalnya, yang sebelah kiri jawabannya. Kita perhatikan untuk soal nomor 1, di sini ada min 11 dikali di dalam kurung 94 ditambah 56. Kita lihat optionnya A, B, C, D. Yap, ternyata nomor 1 bukan mencari hasilnya, tetapi ini merupakan penjabaran atau sifat distributifnya seperti apa. Tapi untuk nomor 1 ini ada typonya nih. Typonya apa, Bu? Typonya di sini. Di sini soalnya min 11. Sementara di jawabannya min 22, min 22, min 22, min 22 ya. Semuanya min 22. Harusnya min 11. Ya, anggap aja di option ABCD-nya angka 22-nya ini kita ganti dengan min 11. Nah, ini kan tidak dihitung ya. Ini kita menggunakan konsep distributif, penyebaran. Oke, berarti jawabannya yang mana? Lihat ke sebelah kiri. Lihat ya. Berarti untuk nomor 1, karena dia distributif, sifat distributif adalah A dikali, dalam kurungnya apa ini? Penjumlahan ya. Berarti B tambah C. Ini kalau dijabarin jadinya depan dikali depan. A dikali B. Kemudian ditambah, dalam kurung lagi, depan kali belakang. Depan kali belakang ini harusnya ya. A dikali C, ini Ibu salah. Maaf ya. Aduh, nggak bawa pen tablet udah. Ibu lagi nggak bawa pen tablet, berarti ini B-nya diganti dengan A ya nak. Ini Ibu salah. Oke, nah sekarang kita jabarin. Berarti min 11 dikali dalam kurung 94 ditambah 56, jadinya min 11 dikali 94 di dalam kurung ditambah min 11 dikali 56 juga di dalam kurung. Udah kayak gini doang. Nah, kira-kira yang mana nih yang mirip? A, B, C, atau D? Coba kita lihat. Min 11 dikali 94. Ini penjumlahan bukan penjumlahan, bukan. Nah, ini. Kalau nggak yang C, yang D. Sekarang kita lihat. Oh, ini penjumlahan. Nah, ini perkalian, ini salah. Berarti yang benar adalah yang option D. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang sebelum kita berlanjut ke nomor 2, Ibu mau menjelaskan apaan sih ini Bu yang ada di atas, ada keterangan, ada contoh, ada contoh. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah bilangan bulat positif dikali. Nah, untuk matematika di SMP itu perkaliannya dibiasakan menggunakan tanda titik. Bukan lagi tanda kali atau tanda silang. Kenapa? Karena nanti di bab 2 kita akan belajar materi aljabar, di mana aljabar ini adalah kita belajar tentang huruf X, huruf Y, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika menulis huruf X dikali huruf Y, yang ketulis malah jadi kali-kali Y atau XXY gitu ya. Jadi untuk perkalian di matematika kelas 9 menggunakan tanda titik seperti ini. Kita mulai. Berarti bilangan bulat positif dikali bilbul positif sama dengan menghasilkan angka yang juga positif. Kalau angkanya negatif dikali angka negatif, hasilnya angkanya positif. Kalau angkanya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, hasilnya menjadi bilangan negatif. Nah, ini caranya sama seperti dengan pembagian juga gitu. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya
positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif, dan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sama persis dengan perkalian. Cara ngapalinnya gimana, Bu? Banyak. Cara ngapalinnya gampang. Kalau dia tandanya sama nih, kembar, sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Sementara kalau tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu aja ya. Mudah kan? Nah, sekarang masuk ke contohnya. Contohnya gimana? Nih, bilangan negatif 2 dikali positif 3. Ingat, kalau negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Berarti negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 3, 6. Ini juga negatif 4 dikali negatif 4. Nah, ini kembar nih. Tandanya ya, yang kembar bukan angkanya. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 4, 16. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang pembagian. Contoh yang pembagian, bilangan negatif 8 dibagi positif 2 menghasilkan apa yuk? Negatif dibagi positif. Maka hasilnya negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 8 dibagi 2, 4. Berarti hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 3. Kembar nih, tandanya sama-sama negatif. Kalau dibagi, hasilnya jadi positif. 6 dibagi 3, 2. Gitu ya. Itu untuk itu untuk penjelasan tentang positif dan negatif. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat di nomor 2, ini dia, ada optionnya, ada A, B, C, D. Nomor 2 kalian bisa lihat ini adalah contoh soal operasi hitungan campuran. Sekarang kita lihat jawaban untuk nomor 2, karena di operasi hitung campuran, mana dulu nih yang dikerjakan? Apakah yang tanda kurung, ataukah pembagian, ataukah penjumlahan? Ya, kita sudah tahu urutan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita geser ke kiri ya, ini di bagian jawaban. 275 dibagi di dalam kurung 931 dikurang 876 tutup kurung ditambah buka kurung minus 635 tutup kurung. Nah, ini gimana? Karena ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Nah, kalau yang 275 itu kan belum bisa dikerjakan, maka ditulis saja terlebih dahulu. Berarti 275 dibagi berapa nih? Hitung dulu nih, hasilnya berapa? Ternyata 931 dikurang 876 adalah 55. Setelah itu bagaimana? Setelah itu untuk yang belakang nih, karena habis tanda positif langsung tanda buka kurung, ini kan gak ada angkanya, ini angkanya berapa nih? Ini kosong kan? Kalau kosong seperti ini artinya dikali ya. Positif dikali negatif gitu. Hasilnya apa? Hasilnya negatif 635. Atau kenapa Bu kok ada tanda 1 di sini? Ada angka 1 di sini. Yes, jadi kalau setelah tanda hubung, bukan tanda hubung ya, operasi penjumlahan atau pengurangan, kemudian di depan tanda kurung tidak ada angka. Nah, kalau tidak ada angka seperti ini artinya angka 1. Jadi 1 dikali negatif 635 adalah negatif 635. Kemudian negatif dikali positif, ya negatif, seperti itu. Jadi kita hitung nih, 275 dibagi 55 dikurang 635. Ada pembagian, ada pengurangan, mana dulu yang dikerjakan? Jelas pembagian terlebih dahulu. Berarti hasilnya berapa nih? 275 dibagi 55 adalah 5. 5 dikurang 635, hasilnya negatif 630. Punya uang 5.000, punya utang 635.000. Berarti kalian masih hutang banyak. Masih hutang 630. Berarti option yang mana? A, B, C, atau D. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini jawabannya, kita lihat soalnya. Nah, optionnya A, B, C, dan D.
FPB dari 30, 50, dan 125. Karena Ibu biasanya menggunakan pohon faktor, jadi Ibu bikinnya pohon faktor aja. Berarti kita bikin 3 pohon karena ada 3 angka di sini. 30 dibagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Berarti 30 faktorisasinya kalau dijabarkan jadinya 2 dikali 3 dikali 5. Ini 5-nya pangkat 1 ya. Ini juga 2 sama 3-nya pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Lanjut ke yang 50. 50 dibagi 2 adalah 25. 25 dibagi 2 nggak bisa ya. Langsung dibagi 5 sama dengan 5. Sehingga kalau dijabarkan jadinya 2 dikali 5 dikali 5. Menjadi 2 dikali 5 pangkat 2. Karena 5-nya ada 2. Jadi 5 pangkat 2. Seperti itu. Kita lanjut yang 125. Langsung bisanya dibagi angka 5, dapat 25. 25 bagi 5 dapat 5. Kalau dijabarin 5-nya ada 3. 5 dikali 5 dikali 5. Atau langsung 5 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, setelah ini diapain Bu? 30, 50, dan 125 sudah kita jabarkan. Setelah itu kita cari FPB-nya, carinya yang sama. Maksudnya apa nih? Ini adalah petunjuk atau clue. Kalau kalian mau cari FPB, maka cari angka yang sama. Dari ketiga ini cari yang sama angkanya. Kemudian jika sudah ketemu, ambil yang pangkatnya terkecil, gitu ya. Kalau FPB, ambil yang pangkatnya terkecil. Berarti yang angkanya ada di tiga-tiganya angka berapa? 2 ada, tapi di bawah 2 nggak ada. 3 cuma ada di 30, di sini nggak ada. Oh, 5 berarti ya. 5 di sini ada, di sini ada, di sini ada. Berarti 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3. Yang diambil yang mana? Yang pangkatnya terkecil. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Berarti jawabannya adalah 5 pangkat 1, yaitu 5. Gitu ya. Bisa dipahami? Sekarang kita cari yang KPK. Nah, udah ada jawabannya nih, soalnya belum. Mari kita baca soalnya. KPK dari 75, 125, dan 175. Optionnya 1000, 2000, C, dan D. Ini udah ada jawabannya ya, yang C 2625. Caranya sama seperti menentukan KPK. Cari dulu faktornya. Ini pakai faktorisasi prima ya. Pohon faktor si ibu lebih biasa menggunakan pohon faktor. 75 dibagi 3 dapat 25. 25 dibagi 5 dapat 5. Sehingga kalau dijabarkan langsung saja ya. Karena 5-nya ada 2 berarti 3 dikali 5 pangkat 2. Untuk 125 juga, ini 5-nya langsung 3, karena yang soal sebelumnya ada angka 125, 5 pangkat 3, langsung kita tulis 5 pangkat 3. Kemudian 175, cari lagi, berarti 5-nya ada 2, 7-nya ada 1, berarti 5 pangkat 2 dikali 7. Nah, seperti itu. Tapi ada perbedaan antara mencari FPB dan KPK. Kalau mencari FPB itu dari semua angka yang ditanya, cari angka yang sama, difaktorisasinya, kemudian ambil pangkat terkecil. Lain hal dengan KPK, kalau di KPK difaktorisasinya, cari ambil semuanya. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah diambil semua angka yang ada di faktorisasi prima. Kemudian, jika ada yang sama, yang diambil adalah pangkat terbesar. Yes, yang diambil adalah pangkat terbesar, seperti itu. Contoh, diambil semua nih, berarti 3. Kita ambil, berarti 3 dikali 7 dikali 3 dikali 7, kemudian dikali lagi. Di sini 5-nya kembar, ada 2, ada 3. Ada pangkat 2, ada pangkat 3. Maka yang diambil yang pangkatnya terbesar, 125 atau 5 pangkat 3. Setelah itu dihitung, 3 dikali 7 dikali 125 sama dengan, hitung, dapat 2625. Seperti itu aja. Jadi untuk yang Word ini ya, ini data Ibu yang tulisan tangan Ibu nih, tolong disalin di buku tulis kalian.
Kemudian soalnya juga ditulis, soalnya ada di sini ya. Soalnya ditulis, kemudian jawabannya disalin di buku tulis. Nanti akan Ibu minta foto untuk tugasnya. Kapan dikumpulinnya, Bu? Nanti dadakan. Jadi bukan dadakan sih, kan kalian ngerjainnya hari ini. Jadi Ibu mintanya sebelum PPH 2. Nanti akan Ibu kirim assignment-nya. Seperti itu ya, tempat buat mengirimkan fotonya. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.